Sahabat Alia, ketemu lagi bersama saya Kiki Rizkyani. Dan sekarang kita akan ngobrolin sesuatu yang cukup menarik karena di sini kita sudah kedatangan 3 dokter muda. Tapi nggak hanya ngebahas tentang kesehatan aja, ngebahas tentang hal-hal yang mungkin lagi viral ataupun juga lagi banyak sekali dibahas di media sosial. Nggak mau ketinggalan dong untuk YouTube-nya Dr. Alia _THT official. Kali ini langsung aja saya sapa 3 DM yang solihah, yang cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, suaranya imut-imut ya. Karena kalian termasuk apa nih? Gen Z? Iya, Gen Z ya. Ya ampun. Itu Gen Z itu berarti selisihnya berapa tahun ya sama milenial? Selisihnya setahun aja lah. Ada yang mau bilang 10 tahun ya. Oke, ini dengan siapa ini? Saya Diva. Diva asli mana? Saya dari Kediri. Kediri, masih Jawa Timuran. Ini Saya Safira. asli Asli Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, makanya tadi sempat kita ngobrolin itu ya. Ternyata Banyuwangi. deket ya. Iya. Ini dari Saya Asti dari Blora, Jawa Tengah. Oh, ya. Jauh ya. Blora ini yang kayak paling jauh dan juga beda banget adatnya nggak sih setelah masuk ke Jember? Lumayan beda. Apa dari apanya? Dari mungkin segi makanan ya. Oh. Kalau mungkin Blora itu lebih ke Jawa Tengah, mungkin lebih ke agak manis. Iya. Kalau yang Jember kan gurih, asin. asin. Ya, jadi gimana dulu? Tapi nggak apa-apa, cepat adaptasinya. Waktu Oh. saya 1 bulan udah. Oh, udah bisa gitu ya. Udah bisa dengan makanan asin, gurih gitu ya. Oh, nggak ada ini gangguan pencernaan. Oh, aman, enggak. Oh, aman ya. Soalnya waktu itu pernah kita ngobrol juga sama DM yang aslinya itu memang bukan asli Jawa Timuran bagian timur. Jadi identiknya makanannya tuh manis, terus kemudian masih ada dia adaptasi dengan Lidah. masalah pencernaannya juga gitu. Karena mungkin di sana emang manis, dan sekarang kita misalkan yang asli sini datang ke Jawa Tengah, itu juga kan apa blenger ya. Maksudnya makan semuanya manis gitu ya. Tapi kalau Banyuwangi terus sama Kediri aman ya? Aman, masih hampir 11-12. Iya, lebih dekat sih emang Banyuwangi sih ya, Banyuwangi. Kalau Kediri udah agak-agak Jawa Timuran bagian barat. Iya. Ya, masih Lebih ke gurih, Iya. pedes ya. Iya. Manis juga terkadang. Oh, pecel tumpang Iya. terkenalnya. Iya, tumpang Kediri. Dan sampai sekarang aku nggak pernah nyoba. Kapan-kapan nggak main. Oh iya, nyobain. yang asli gitu ya. Enak Iya. nggak sih? Enak, soalnya beda sama pecel Madiun, lebih beda. Oh beda Iya, ya. beda. Oke, ini permulaan kita ngebahas tentang daerah kuliner gitu ya. Karena kita juga ngebahas tentang satu daerah yang memang lagi viral, banyak sekali dibicarakan. Tentunya kalian punya media sosial ya, yang kayaknya apa ya, di beranda kita tuh lewat terus gitu ya, yang sebenarnya kita juga nggak mau cari tahu, tapi akhirnya muncul gitu ya, karena memang ya ini kita ngebahas tentang banjir Sumatera. Gimana perasaan kalian setelah melihat berita yang terjadi di Indonesia, khususnya beberapa bencana-bencana yang sebenarnya Lumajang juga ada erupsi Gunung Semeru gitu ya, tapi ternyata ada yang lebih besar lagi dampaknya, dan mungkin kalau kita bisa lihat menguraikan satu persatu penyebabnya sebenarnya udah terlihat jelas gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita bahas agak-agak ngeri-ngeri sedap. Ya, kita ngobrolin tentang banjir Sumatera, dimana kita lihat juga banyak kawasan yang memang terdampak, yang sebenarnya juga korbannya nggak tahu menau tentang itu gitu ya. Dan banjirnya seharusnya yang kita tahu kalau zaman kita dulu kecil kalian sih ya. Dulu zaman kita sekolah gitu, kalau banjir ya pasti air gitu kan. Tapi kalau ini kan bukan hanya sekedar air gitu ya. Oke, kita ngebahas tentang bencana yang jelas. Ini ada istilah deforestasi. Nah, itu tuh apa sih? Bisa dijelaskan karena saya juga masih belum terlalu tahu, masih awam. Oke.
Jadi jika kita berbicara mengenai deforestasi, sebenarnya bukan hanya berbicara tentang hilangnya pohon aja nih Mbak, tetapi mengenai juga hilangnya sistem secara keseluruhan, di mana kata deforestasi itu sendiri adalah proses hilangnya tutupan hutan secara masif, termasuk seperti pembukaan lahan, penebangan pohon, sampai aktivitas seperti pertambangan gitu. Dimana juga fungsi dari hutan sendiri ini memiliki fungsi ekologis ya Mbak, misalnya bisa menyerap air, kemudian menahan tanah, sampai menjaga kelembapan. Jika hutan dirusak seperti yang kita tahu di Sumatera ya, kan hutan ini dirusak, jadi hutan ini nggak ada fungsi dari yang saya sebutkan tadi, fungsi ekologis, dan kita dalam tanda kurung udah kehilangan nih mesin alam yang jaga keseimbangan lingkungan kita. Iya. Jadi itu memang udah dikatakan tuh mesin alam itu ya pohon-pohon gitu ya. Nggak ada lagi nih yang udah menyerap air, menjaga tanah, nggak bisa. Oh, jadi itu ya, deforestasi. Kalau dari Asti, Oh ya, mungkin berbicara tentang perspektif kebijakan publik ya. Jadi deforestasi itu potret bagaimana kita itu mengelola sebuah tatanan negara. Jadi kan deforestasi itu sendiri kan alih fungsi hutan dari fungsi hutan sendiri ke area yang non hutan. Nah ini itu diberikan kebijakannya itu diberikan oleh negara, diberikan izin baik legal maupun yang ilegal akibat dari lemahnya pengawasan di hutan. Nah masalahnya alih fungsi hutan ini dilakukan tanpa kajian risiko bencana yang serius, sehingga deforestasi ini bukan masalah tentang lingkungan saja, tapi tentang tata kelola. Bagaimana, kenapa sih kepentingan ekonomi itu yang jangka pendek lebih penting daripada kepentingan publik yang jangka panjang, seperti itu. Jadi memang alih fungsi juga harus tahu dampaknya ke depan seperti apa gitu ya. Jadi kalau dari segi masyarakat, deforestasi ini terasa hilangnya lahan mereka, hilangnya hutan dan udah gundul seperti yang ditebang itu tadi. Dan di masyarakat itu banyak mengatakan bahwa dulu tuh sungainya tenang, kemudian hujan, kalau semuanya hujan itu nggak pernah airnya itu mengalir biasa aja. Sekarang semakin banyak langsung melewati permukiman seperti itu. Nah begitu mulai hilang semuanya itu mulai berubah, jadi sungainya menjadi keruh, terus mulai ada banjir itu tadi. Jadi deforestasi ini jadi diartikan bahwa hilangnya tempat tinggal mereka, jadi hilangnya rasa aman seperti itu. Oh iya sih ya, karena kita melihat bahkan bukan yang berdampak itu, yang terdampak itu bukan hanya manusia, tapi juga hewan-hewan yang ada di hutan gitu ya. Kalau dulu kan kita juga belajar banyak sekali tentang jenis-jenis macam-macam hutan gitu ya. Tapi kayaknya sekarang cuma iya ya. Jadi hanya sekedar pelajaran aja, kayak nggak ada contohnya gitu ya. Ini hutan hujan, kan ada nggak sih kayak gitu ya? Ini hutan apa gitu PS kan? dulu ya Mbak. Iya. Iya, kalian tapi kan IPA ya? Iya. IPA kalau kedokteran. Jadi ini tuh ada hubungannya ya dengan banjir yang terjadi di Sumatera? Tentunya ada. Dari deforestasi, hubungannya dengan banjir yang dialami di Aceh dan Sumatera ini sebenarnya sangat mudah dipahami secara ilmiah ya Mbak. Misalnya ibaratkan nih, hutan ini adalah sebuah spons besar, di mana spons besar ini mampu nih menyerap air hujan yang nantinya akan dialirkan secara perlahan ke sungai di hilir. Nah, yang terjadi di Aceh dan di Sumatera ini, hutan di hulunya ini tidak mempunyai kemampuan untuk menyerap air hujan itu. Akibatnya air hujan ini langsung mengalir menuju sungai di hilir. Dan di sungai hilir ini kehilangan kemampuannya untuk menampung air yang begitu banyak. Debit air ini terlalu banyak nih, maka airnya meluap. Dan sebenarnya banjir ini bukan kejutan alam ya, tapi menurut saya konsekuensi logis dari tindakan yang kita lakukan sendiri. Oh iya, berarti ini kan memang ada kesalahan dari manusia ya? Nah, kalau kita tarik dari sisi kebijakan mungkin ya,
banjir di Aceh dan Sumatera itu terjadi karena wilayah hulu yang harusnya dilindungi itu justru dieksploitasi besar-besaran. Nah, ada pembukaan lahan untuk perkebunan, industri, kemudian tambang, dan semuanya ini pasti berpengaruh pada lingkungan gitu. Nah, ketika hulu rusak pasti hilirnya ikut terdampak dong ya. Nah, masalahnya struktur kebijakan ini seringkali nggak memikirkan tentang hubungan hulu dan hilir ini. Akibatnya ya penembangan di hulu itu ya dibiarkan atau dilegalkan. Dan sementara itu di hilir masyarakat itu kena dampaknya gitu. Nah, jadi relasi deforestasi dan banjir ini bukan soal alam aja, tapi juga soal bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat itu secara nyata dapat berpengaruh secara nyata gitu. Iya sih. Karena kan kita juga bisa melihat gitu ya, yang terjadi di sana kan bukan hanya sekedar air aja. Ya, jadi kalau dari sisi masyarakat lagi, dari masyarakat Aceh dan Sumatera itu mereka selalu bilang dulu tuh meskipun hujannya besar itu tidak langsung meluap airnya kan, tapi sekarang kalau hujannya udah besar langsung meluap seperti itu. Dan sekarang sedikit saja hujan itu akan cepat naik, dan begitu hutannya hilang maka air itu akan turun lebih cepat, maksudnya mengalir dari hulu ke hilir seperti itu, karena tidak adanya hutan tersebut yang menahan untuk beban dari air tersebut seperti itu. Iya, jadi saya pernah lihat satu video gitu, ada pohon besar banget, sangat besar, terus kemudian coba ditebang, itu mengeluarkan air banyak banget. Berarti itu kan membuktikan bahwa sebenarnya fungsi hutan memang menahan tampungan air hujan gitu ya, menyerap air gitu ya. Jadi kalau misalkan si pohonnya aja udah nggak ada, terus airnya mau kemana? Ya diserap kemana? Sedangkan langsung ke tanah aja kan juga nggak mungkin ya, tanah kan nggak punya kemampuan untuk menyerap itu semua gitu. Berarti kan kalau kayak gini ya sebenarnya keseimbangannya hilang. Iya, keseimbangannya hilang karena di atas sudah nggak ada. Bahkan banyak sekali video-video yang viral juga dilihat dari satelit gitu ya, atau dari drone. Itu kan udah bukan hijau ya warnanya ya. Coklat. Iya, kenapa jadi coklat semua gitu. Padahal yang coklat kan cukup cappuccino. Enak gitu ya. Jangan hutannya kita gitu loh maksudnya. Jadi kalau menurut kalian sendiri berarti tentang mitigasi bencana itu juga sebenarnya penting ya? Menurut saya sih penting ya Mbak, dimana mitigasi ini adalah seluruh upaya yang kita lakukan untuk mengurangi resiko sebelum terjadinya bencana. Jadi bukan respon kita setelah terjadi bencana nih, bukan. Nah, bentuknya apa saja nih? Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari menjaga lingkungan, kemudian mengatur tata ruang, menguatkan infrastruktur, sampai kita memahamkan masyarakat paham nih apa yang harus dilakukan misalnya terjadi situasi darurat. Iya, sama kayak di daerah-daerah yang rawan bencana juga, kayak misalkan tsunami, otomatis kan dari pihak kayak BPBD itu juga kan ngasih apa ya, tanda gitu ya kepada warga-warga sekitar gitu ya. Berarti memang sebenarnya ya emang penting dilakukan gitu ya. Ya, dari kebijakan publik sendiri, mitigasi ini fondasi manajemen dari bencana. Nah, ini adalah part yang paling strategis. Kenapa? Karena justru di fase ini itu negara bisa menghindari kerugian yang paling besar begitu. Nah, tapi seringkali mitigasi ini sering diabaikan oleh pemerintah mungkin ya, karena tidak mendapatkan perhatian karena hasilnya lama, tidak instan, kemudian juga tidak terlihat dan tidak populer di kalangan politik begitu. Iya, jadi kayak takutnya kayak buang-buang anggaran aja gitu. Agak serem banget sih. Diva gimana Diva? Jadi Diva belum bersuara. Kalau mitigasi itu lebih ke rasa aman. Jadi di mana masyarakat itu tidak muluk-muluk meminta yang lebih dari pemerintah. Jadi kayak mereka tuh berharap tempatnya mereka aman, tempat tinggalnya mereka tetap ada, dan anak-anak itu masih bisa sekolah seperti itu. Kemudian kenapa harus dibahas sebelum bencana? Karena bencana ini kan dapat terjadi kapan aja, sedangkan kita nggak tahu bencana itu dapat terjadi seperti itu. Makanya perlu diadakannya mitigasi seperti itu. Sebenarnya kita juga nggak ngarep ada bencana gitu ya, tapi harusnya memang ini sudah di-schedulekan, sudah dijadwalkan untuk tiap
kawasan-kawasan yang rawan bencana sebenarnya gitu ya. Atau kita bisa belajar dari negara-negara lain ya, contohnya Jepang ketika ada tsunami bebenahnya itu lebih cepat gitu ya. Terus kemudian dia membangun kayak sebuah sebuah benteng gitu kan di pinggir lautnya. Jadi ketika ada tsunami lagi dia masih aman kayak gitu. Itu termasuk mitigasi nggak sih? Termasuk pembangunan pembangunan infrastruktur ya. Menguatkan ya, Mbak. Nah, itu. Menguatkan infrastruktur. Kalau ini misalkan kalau dari pandangan kalian sendiri udah melihat bencana di Aceh dan juga Sumatera gitu ya. Sebenarnya apa yang harus diperkuat lagi? Menurut saya yang pertama dan paling fundamental nih, yaitu pemulihan hutan dan daerah aliran sungainya ya Mbak. Karena kita nggak bisa nih berharap banjirnya berkurang jika hutannya ini tetap rusak, nggak bisa. Kemudian rehabilitasi ini harus dilakukan secara serius. Misalnya pemerintah menjadwalkan program menanam bibit pohon di hutan, tetapi cuma laporannya saja, nggak diseriusin itu. Nah, harus ada peraturan yang ketat terhadap kawasan resapan dan mungkin seperti lereng bukit juga, karena menurut saya dua kawasan ini berperan besar terhadap yang mengatur aliran air. Gitu. Iya benar. Jadi asik. Mungkin selain itu ada penegakan tata ruang berbasis resiko ya, karena banyak wilayah di Aceh dan Sumatera itu di area hulunya itu banyak tidak layak menjadi pemukiman atau perkebunan atau bahkan tambang. Nah tapi izinnya itu tetap keluar sehingga ya mau nggak mau di situ tetap masyarakat yang menanggung akibatnya. Jadi yang harus berani mengambil peran di sini adalah pemerintah pusat dan daerah, di mana harus berani melakukan yang namanya moratorium izin baru di kawasan rawan dan merevisi tata ruangnya. Kemudian juga memastikan pengawasan itu harus berjalan dengan rutin begitu. Iya, nggak cuma bisa sekali dua kali aja gitu ya. Seperti tadi yang disebutkan oleh Syafira juga, kalau misalkan laporannya udah melakukan penanaman gitu kan, kan nggak cuma sudah gitu, tapi kan gimana cara merawatnya? Karena kan melakukan penanaman juga kan, ya kalau beneran hidup. Kalau misalkan ada matinya gitu ya, kayak kita nanam bibit kan mungkin dari sekian ratus bibit mungkin berapa yang berhasil. Harus dirawat juga kan ya Mbak. Nah itu semuanya juga harus dirawat. Jadi tadi kan sudah membahas dari pemerintah, sudah membahas dari lembaga. Jadi poin penting ini juga masyarakat itu juga berperan aktif, itu juga harus penting. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana sih mitigasi seperti itu tadi. Jadi kunci utamanya itu adalah mengedukasi dari komunitas. Nah, terutama di wilayah yang rawan-rawan bencana seperti itu. Nah, agar warga ini dapat memahami tanda bahaya, terus rencana apa saja yang waktu yang diperlukan, dan mungkin bisa melakukan evakuasi, kemudian menyelamatkan barang berharga seperti itu. Nah karena ini memang sudah terjadi bencananya, sudah kita lihat dampaknya juga seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari harapannya kalian gitu ya, peran pemerintah tuh seharusnya seperti apa? Waduh, udah ada kayak ada penekanan gitu ya. Seharusnya. Ya jadi idealnya peran pemerintah sih cukup jelas ya, yaitu memastikan keselamatan warganya, distribusi logistik, fasilitas kesehatan, dan juga tentunya koordinasi di berbagai sektor. Tapi kalau kita berbicara tentang realita di lapangan, mungkin respon pemerintah ini di awal cukup kurang merata begitu, dan sangat bergantung pada terlihat bencana itu di secara sosial media begitu. Nah, mungkin di wilayah-wilayah tertentu yang aksesnya terutama yang terputus atau yang terpencil itu kan masyarakatnya itu bertahan hidup berhari-hari begitu. Nah, ini cukup lama juga ya penanganan pada bencana ini. Nah, makanya mungkin sistem tanggap daruratnya mungkin bisa diperbaiki lebih baik lagi. Iya, apalagi dengan bencana yang sudah kita lihat di media sosial gitu ya. Ini bukan AI, bukan gitu ya. Iya, bukan. Ini tuh memang asli gitu. Bahkan banyak berita sudah selamat dari bencana, tapi ternyata ada beberapa korban yang akhirnya bisa dikatakan meninggal dunia
Ya karena tidak ada bantuan logistik atau bantuan yang kayak mulai dari segi kesehatan gitu ya yang kita lihat. Mungkin bisa dibahas dari kacamata kedokteran nih Mbak, dimana peran pemerintah dalam situasi darurat ini seharusnya menjamin kesinambungan layanan kesehatan, dimana seringkali tenaga kesehatan ini bekerja pada situasi darurat, tetapi tanpa data pasien yang terintegrasi dan keterbatasan dari obat. Akibatnya kondisi pasien yang kronis ini tidak dapat ditanganin. Oh iya. Gitu. Dan seharusnya juga pemerintah ini menempatkan layanan kesehatan ini pada komponen utama ya. Iya. Setelah mungkin bahan pokok dipenuhi oleh pemerintah. Iya, karena logistik juga kan penting ya kan. Tapi juga dampaknya pasca bencana yang mungkin traumanya gitu. Mungkin mereka dari fisik tidak terlihat kenapa-napa mungkin, tapi kan kita nggak tahu ya di dalamnya, di dalam pikiran, di dalam psikisnya seperti apa. Jadi kayak udah dibuka gitu ya. Jadi kalau yang seperti kita tahu bahwa pemerintah itu kan lebih banyak atau terkadang itu lebih banyak di narasi saja, tapi eksekusinya itu kurang seperti itu. Iya benar. Jadi kita banyak mendengar akhirnya ya. Iya, jadi akhirnya beban-beban itu lebih dibebankan kepada masyarakat atau tidak seperti lembaga-lembaganya itu jadi dibebankan seperti itu. Ya karena kita kayak udah terlalu banyak mendengar mereka diwawancarai gitu ya. Terus aksinya apa gitu. Sedangkan giliran ada yang turun langsung justru malahan kayak dipersulit gitu ya. Kayak sebenarnya kita nggak cari panggung kok. Maksudnya untuk para influencer ataupun juga para kita bisa katakan relawan gitu ya. Sebenarnya nggak nyari panggung di situ ya, justru ya inilah amal. Ya, mereka mikirnya pasti kan ke situ gitu ya, ke amalnya gitu. Nah, ini sebenarnya aku juga baru tahu kabarnya ada wacana juga ya untuk koas gitu ya, untuk diterjunkan karena ada juga saudara saya yang di Bogor, kemudian kebetulan dia juga baru masuk data P3K, akhirnya ada wacana dia akan diberangkatkan juga karena dia nakes dari Rumah Sakit Kesatuan gitu, terus ada rencana dia harus ke sana gitu. Nah kalau dia mungkin sudah ada pengalaman dalam bekerja gitu ya. Nah kalau misalkan koas nih, nah ini gimana nih? Kalau koas sendiri maksudnya mungkin dari praktek lapangannya itu mungkin ya masih beberapa tahun ya kalau untuk koas. Ya. Atau maksudnya sudah berapa lama sih untuk terjun ke langsung? Koas itu kan sekolah untuk profesi. Jadi masih dasarnya masih sekolah. Iya. Nah, itu ada wacana untuk diterjunkan langsung ke daerah bencana. Ya kalau dari berita-berita mungkin kita kemarin lihat ya, kalau misalkan internship dan koas itu mau diterjunkan langsung gitu. Nah, wacana ini tentunya bukan tiba-tiba, tapi karena sistem kesehatannya yang kewalahan gitu mengatasi bencana di situ. Nah, akibat bencana di situ jumlah aktif dokternya itu terbatas, fasilitas juga rusak semua, alatnya kurang, dan sementara itu kebutuhan akan pelayanan kesehatan itu melonjak tinggi dalam waktu yang singkat saja. Nah, karena kondisi yang seperti ini, akhirnya pemerintah itu mungkin melihat internship dan koas itu sebagai sumber daya manusia yang jumlahnya siap ada gitu. Tetapi dan secara administratif juga mudah digerakkan kayak gitu. Ya mungkin kalau dari jumlah ya memang siap ada. Ya kan? Tapi untuk dari kesiapan keseluruhannya itu gimana tuh? Tapi memang secara medis koas dan internship ini punya kemampuan nih Mbak, kemampuan dasar untuk membantu seperti screening awal, kemudian edukasi kesehatan, pencatatan medis tentang pasiennya, dan pelayanan non-invasif ya. Tetapi secara etik nih, menurut saya ini wilayah abu-abu karena di lapangan bencana antara membantu dan mengambil alih tugas dokter ini belum jelas. Dan jika memang wacana ini nantinya akan jadi kenyataan, seharusnya ada sistem yang siap melindungi koas dan internship sebagai tenaga medis yang belum sepenuhnya mandiri nih.
mungkin kita masih dalam masa pendidikan ya. Iya, ya itu tadi simpelnya ini masih sekolah nih ya, Iya. masih jadi murid gitu ya. Betul. Terus mau diterjunkan ke lokasi bencana di mana korbannya juga beragam, ya kan? Jadi kondisi ini tuh emang ditekankan bahwa kondisi darurat. Jadi mau tidak mau koas dan isip itu dipertimbangkan untuk diturunkan. Jadi seperti itu. Jadi mau nggak mau ya. Tapi kalau menurut kalian dampaknya jadi gimana nih kalau dari persiapan mental koas sendiri pun juga kan harus dijaga gitu ya. Iya betul. Kalian ya koas ya. Tentunya dari persiapan mentalnya ya sangat kurang, terus persiapan segalanya kurang, kayak ilmunya, terus pengalamannya juga pasti kita sangat kurang gitu. Harus koas yang apa dulu nih Mbak, kan nggak bisa koas yang stase pertama nih Iya. langsung diterjunin, kan kasihan ya, bingung juga, nggak tahu Mungkin butuh gimana, adaptasi gimana. juga gitu Iya. Mbak. Jadi kayak belum tahu gimana tiba-tiba langsung apalagi ini dalam keadaan gawat darurat, kondisi darurat seperti itu. Intinya nggak bisa sendirian dan harus ada yang Supervisor jadi atau supervisor gitu. gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa mengganggu kondisi psikologisnya dia, apalagi di kondisi banjir ini kan banyak menelan banyak korban, jadi butuh perhatian ya, paling tidak seperti ada supervisor yang mendampingi seperti itu. Jadi nggak bisa kayak langsung diterjunkan Wah, sendiri gitu ya. betul. Karena mungkin kan anggapan kayak orang awam gitu ya, oh ada dokter gitu kan, misalnya oh ada dokter, ada kayak istilahnya penyelamat kita gitu ya. Itu kan mindsetnya orang awam gitu. Jadi oh ini dokter, iya dokter muda, iya yang mau muda mau tua gitu ya. Pokoknya yang penting dokter itu yang menyelamatkan. Padahal sebenarnya nggak bisa sesimpel itu ya. Nggak bisa. Tapi kalau dari kalian sendiri, misalkan memang kalian akhirnya diterjunkan ke lokasi bencana, gimana tuh? Nggak usah ke jauh-jauh ke Aceh lah, misalkan di erupsi di Lumajang. Menurut saya nggak apa-apa sih Mbak, tapi harus di bawah naungan dokter supervisor ya. Karena misal kita melakukan naudzubillah nih kesalahan medis, siapa nih yang akan bertanggung jawab? Dokter muda, dokter supervisornya, atau institusi atau negaranya. Kan kalau kita melakukan kesalahan tidak ada regulasi yang mengatur jelas, tentu saja beban itu ditanggungjawabkan kepada yang paling bawah kan, yaitu tentunya dokter muda. Iya. Tapi kalau untuk membantu terus kemudian juga ada yaitu tadi ada yang bisa menanggung-jawabi kalian gitu ya. Iya. Itu baru ya oke lah mau gitu ya ditugaskan juga gitu ya. Atau biasanya sih peran-peran apa sih biasanya kalau misalkan dari tentang di mitigasi gitu ya kalian gitu, tentang bencana yang diajarkan untuk yang pertama-tama itu seperti apa? Mungkin kalau dari koas itu kita bisa, apalagi di tempat bencana ya Mbak, kita bisa menganamnesis atau dalam kata awamnya kita bisa menanyakan hal-hal seperti keluhan apa sih yang sedang masyarakat yang keluhkan seperti itu. Kayak bisa menganamnesis, kita bisa juga melakukan pemeriksaan fisik seperti tanda-tanda vital, seperti itu. Kemudian cek-cek suhu, apalagi banyak juga anak-anak rawan terkena penyakit seperti itu, apalagi juga ada lansia kan banyak penyakit sistemik atau penyakit seperti hipertensi, seperti itu, penyakit jantung kan mungkin juga bisa juga kayak menambah beban dari lansia seperti itu, kita bisa melakukan seperti itu. Jadi sebenarnya memang udah ada tugasnya masing-masing gitu ya untuk para koas, dokter muda ya sudah jalurnya ini dulu yang bisa kalian lakukan ya sudah ini gitu ya, untuk penanganan lebih lanjut atau mungkin ada sesuatu yang memang harus ditangani oleh yang lebih profesional ya itu juga nggak bisa kalian tangani gitu ya. Bukan kompetensi kita kan, kita juga takut Mungkin kita akibatnya lebih- gimana. Mungkin kita lebih ke arah tenaga pendukung aja gitu. Kemudian lebih ke membantu waktu pelayanan atau berinteraksi dengan pengungsi begitu. Mungkin kalau di awal mungkin kita bisa membedakan mana pasien yang gawat darurat yang perlu kita tangani atau mungkin pasien yang berisiko tinggi yang mungkin nanti agak belakangan seperti itu, bisa kita lakukan seperti itu. Iya, jadi kalian juga maksudnya bisa
memilah gitu ya, Iya. yang mana yang mungkin yang urgent tuh yang mana Iya, gitu ya. Selagi misalkan orangnya terlihat baik-baik saja, ya itu bisa dilakukan screening awal gitu ya oleh kalian gitu. Ya itulah. Ada aja wacananya. Ada aja gebrakannya gitu. Oke, kalau dari ini ya, bantuan-bantuan logistik, obat-obatan dan lain sebagainya gitu. Kalau dari kalian sendiri melihat kenapa bantuan dari negara asing justru ditolak, terus kemudian juga dari pemerintah kenapa tidak menetapkan bahwa itu bencana nasional, padahal kita sudah jelas kalau dari peta yang terdampak itu kan mulai dari atas sampai hampir bawah Sumatera ya. Nah itu agak seru ya, Nah kalau kita lihat di berita kan udah rame-rame tuh, banyak diberitakan pemerintah menolak bantuan dari asing, nah gitu-gitu. Nah sebenarnya alasan penolakan itu banyak yang dibalut atau dibungkus dengan alasan yang sepertinya resmi gitu, kayak misalkan kedaulatan, kemudian ada keamanan nasional, kemudian koordinasi seperti itu. Nah seolah-olah negara itu ingin memastikan kalau inilah aku udah bisa sendiri seperti itu. Padahal di lapangan kita tahu banyak yang masih membutuhkan logistik dan makanan dan bantuan dan sebagainya gitu. Akses juga banyak yang terputus gitu kan, jadi akhirnya susah untuk mengirim bantuan ke sana gitu. Dan sebenarnya itu tadi yang sempat kalian bahas juga, di sana itu tidak hanya membutuhkan logistik, tapi juga maksudnya obat-obatan dan lain sebagainya gitu loh. Apalagi untuk wanita ya yang tiap bulan gitu, misalkan ada menstruasi kayak gitu, itu juga kan sebenarnya butuh. Mungkin ada aspek yang jarang dibicarain nih Mbak, mengenai narasi internasional. Kenapa pemerintah kita menolak bantuan asing nih? Seru nih. Nah, dimana ketika terjadi bencana besar, dunia ini tidak hanya melihat berapa nih korban bencananya, tetapi mereka pasti juga berpikir kenapa ini terjadi di negara Indonesia. Nah, dimana ketika kita menerima bantuan, maka negara lain itu bisa melihat langsung kondisi di lapangan dan akhirnya tahu tentang mengenai deforestasi kita nih, mitigasi kita yang gagal. Akhirnya jadi sebenarnya ini tentang mengendalikan cerita keluar ke dunia. Mungkin dalam kata lain, Indonesia takut nih kegagalan mitigasinya, terendus atau gimana? Iya, benar-benar terendus. Padahal di media sosial juga udah banyak ya. Dan ini juga sempat dijadikan konten juga sebenarnya. Saya lihat ada satu video yang reportase dari luar ya, mau wawancarain menteri kehutanan saat itu gitu ya. Iya. Dengan santainya menteri kita agak ketawa. Iya. Terus kemudian ini nggak It's lucu. not funny. Nah itu tahun berapa? 21 kalau nggak salah ya, atau tahun enggak sih? Iya lama ya. Iya, sudah lama. Udah lama ya. Kenapa kita nggak belajar dari situ ya awalnya ya? Mungkin emang regulasi dari pemerintah yang belum siap, jadi berusaha untuk menolak bantuan dari asing, mungkin seperti itu. Iya mungkin ya. Bahkan yang terbaru juga ada dari drone yang menyebarkan, maksudnya yang mengupload di media juga. Bener-bener tertata rapi ya, maksudnya ya masa mau nebang sendiri, masa mau tumbang sendiri ya kan, sedangkan ini ada jalan yang lurus kayak udah dipeta-petain gitu kan ya. Dan sekarang perusahaan yang drone-nya di Jakarta itu gedungnya kebakar kan? Tambah seru lagi. Iya ya, kenapa ya kok tiba-tiba ada kasus besar gini, terus tiba-tiba itunya malahan jadi kebakar. Masa konsleting? Bisa jadi sih. Oh iya bisa jadi ya. Dalam tanda kutip. Bisa jadinya, ya kan? Dalam tanda kutipnya bisa jadinya. Ini kayak agak serem ya. Sensitif nih. Iya, tapi enggak sih, kita lihat udah banyak kok influencer juga yang memang sudah bisa speak up gitu ya. Karena kan ya sebenarnya ini negara demokrasi kok gitu. Kita bebas
bebas untuk berpendapat sebenarnya. Ini kita tuh sebenarnya kayak mau rumpi tapi kayak ada banyak beban gitu ya kayak di sini. Berat ya Mbak. Berat banget ya. Sebenarnya kita tuh kayak pengennya tuh ngobrol tentang kuliner gitu ya. Itu kan lebih enak gitu ya. Ini ternyata kok kayaknya berat banget ya. Topiknya sangat sensitif nih Mbak. Iya benar-benar. Tuh. Jadi sebenarnya kalau Takut dari banget. iya, kalau dari negara sendiri berarti kan bisa dikatakan kalau negara kita itu ya menutup diri gitu ya. Jadi nggak mau kayak ketahuan banget nih, misalkan korbannya sekian gitu. Tapi kan ada yang bilang bahwa pejabat-pejabat kita itu ada yang bilang kalau itu cuma satu doang katanya yang ditebang. Jadi sebenarnya penolakan satu. Jadi sebenarnya penolakan pemerintah itu tidak serta-merta langsung menutup diri itu enggak, Mbak. Jadi apalagi dalam hubungan internasional itu apalagi suatu negara itu mungkin memiliki kedaulatan sendiri, seperti mungkin memikirkan keamanan seperti itu. Apalagi dalam suatu negara seperti itu. Jadi tidak langsung serta-merta menutup diri dari bantuan asing seperti itu, tidak. Iya. Menyapu. bersih. Bagian diva ya. Dari tadi ini yang dua kayaknya udah serem nih. Kalau disapu. Gak apa-apa, emang kita butuh petugas kebersihan di sini ya. Karena ini kok kayaknya udah pembahasannya udah mulai ini bala gitu ya. Apa bala ya? Kotor. Nah, oke. Kalau dari sisi medis nih yang kalian mungkin banyak pahami gitu ya, biasanya tuh penyakit-penyakit apa sih yang diderita oleh korban banjir ini gitu. Jadi sebenarnya obat-obatan apa yang dibutuhkan sebenarnya yang urgent banget gitu untuk dikirim ke sana? Jadi kalau kita melihat dari pola penyakit yang banyak muncul di pengungsian banjir ini adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini langsung berkaitan karena kualitas air, kebersihan air dan sanitasi. Jadi yang paling umum banyak terjadi seperti itu adalah diare. Selain diare ada infeksi pernafasan akut atau ISPA, dan banyak juga penyakit kulit seperti dermatitis atau gatal-gatal, mungkin juga karena adanya penyakit jamur karena tempatnya lembab seperti itu. Yang paling banyak seperti itu. Jadi obat-obatan yang seperti itu ya. Seperti apa? Enggak kan, saya kan nggak tahu ya tentang obat-obatan. Yang saya tahu kan cuma paracetamol gitu doang ya. Mungkin selain yang disebutin Diva tadi Mbak, ada banjir ini juga meningkatkan penyakit tropis seperti leptospirosis dan demam berdarah ya. Ketika terjadi banjir, leptospirosis ini, air banjir itu akan bercampur dengan urin tikus. Sementara itu nanti ketika banjirnya itu udah surut, di mana genangan dari air banjir ini akan dibuat berkembang biak oleh nyamuk Aedes dan nantinya akan terjadi demam berdarah. Ya serem juga sih ya. Maksudnya akhirnya dampaknya tuh bukan hanya sekedar dampak kerusakan infrastruktur dan juga lainnya gitu ya, tapi dampak penyakit nanti nih setelah banjir pun juga kan maksudnya bisa ya. Selain itu ada juga masalah kesehatan yang diam-diam tapi dampaknya besar. Nah ini selain infeksi dan juga penyakit tropis, ada juga kan banyak masyarakat ini kehilangan keluarganya, kehilangan barang berharga, kehilangan rumahnya. Pastinya ada dong beban psikologis yang berat. Nah hal ini tuh menimbulkan gangguan kecemasan seperti stres, kemudian trauma pasca nutrisi tentunya ya, karena di bencana seperti ini pasti kekurangan makanan seperti itu, terutama pada concernnya adalah di ibu hamil, anak-anak dan juga balita. Itu kan masa dimana sangat perlu nutrisi, intake nutrisi. Sedangkan di kondisi seperti ini kan susah gitu. Jadi intake nutrisi yang kurang itu juga terjadi biasanya di bencana-bencana. Iya, kita tuh nggak bisa menyepelekan pasca bencananya itu ya. Maksudnya kita sendiri pun pasti ada rasa trauma, apalagi untuk para korban yang benar-benar kayak melihat atau dia selamat gitu. Bahkan banyak ya video-video yang ada yang di
tiang ya. Di tiang. Nah, di tiang itu kan maksudnya dia Berdiri berapa jam? berapa jam iya. ya untuk menyelamatkan, ternyata alhamdulillah maksudnya dia selamat. Nah, itu kan nggak bisa kita lihat oh fisiknya cuma lemah. Enggak kan, maksudnya dari mentalnya juga kan. Menciptakan trauma sendiri. Nah, Nggak itu. mungkin hilang dalam hitungan hari ingatan itu kan. Kalau dari kalian sendiri sebenarnya koas itu yang idealnya ketika diturunkan ke bencana ke lokasi bencana itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi bahwa koas ini bisa yang pertama adalah melakukan anamnesis atau yang tanya-tanya tadi, menanyakan keluhan seperti itu. Terus bisa juga membedakan penyakit mana yang lebih didahulukan, yang gawat darurat atau penyakit yang berisiko tinggi. Di pengungsian kan kemudian banyak lansia, anak-anak maupun ibu hamil. Jadi kita harus bisa membedakan mana sih yang harus kita tangani lebih dulu seperti itu. Mungkin juga dari yang sangat strategis nih Mbak di aspek preventifnya, dimana nanti kita koas bisa jadi garda terdepan untuk edukasi kesehatan ke masyarakat yang mengalami bencana, seperti menjaga air kebersihan gitu, kemudian menjaga etika batuk dan penanganan diare awal hingga pencegahan penyakit kulit dan infeksi saluran pernafasan atas, mungkin seperti itu. Jadi lebih kayak ke edukasi ya. tentang penanganan menjaga kebersihan air. Ya mungkin sebagai tenaga pendukung aja begitu, dan lebih ke membantu pelayanan dan juga lebih berinteraksi dengan masyarakat, dengan pengungsi, dan mungkin membicarakan masalah kesehatan yang mungkin kita akan hadapi saat pengungsian ini begitu. Dan intinya kita koas dan internship jangan mengambil keputusan sendiri ya tanpa pengawasan di bawah supervisor itu sih. Iya ya, intinya memang seperti itu gitu ya. Maksudnya nggak bisa ngambil keputusan sendiri, semua juga harus dirundingkan, dipertimbangkan. Karena kan kita juga nggak tahu apa yang dialami sebenarnya oleh korban gitu. Kan macem-macem juga ya. Bahkan penyakit yang nantinya juga akan muncul juga kan bermacam-macam. Nggak setiap orang punya penyakit yang sama. Ya mungkin kalau kulit kayaknya mungkin ya, karena kan misalkan dia terkena banjir terus bakteri, kuman itu air, bahkan kayak untuk konsumsi air aja, air banjir yang disaring gitu kan supaya tidak bau, dia campur kopi, teh atau apa gitu loh kan, sampai ya kita juga nggak bisa ngebayangin gitu ya, nggak bisa bayangin. Oke, kita udah serem-sereman. Nggak, untungnya bukan malam Jumat ya. Lebih serem ini kayaknya sih ya daripada malam Jumat. Iya, bahaya banget ya. Oke. Apa nih pesannya yang bisa kalian tarik dari bencana banjir Aceh Sumatera ini? Jadi pesan terpenting dari banjir ini bahwa alam itu selalu memberi peringatan ekstrim sebelum dia keluar seperti itu. Jadi dia itu mesti memberikan tanda-tanda dulu, seperti kayak kan kita melakukan penebangan hutan seperti tadi kan masih ada tanda-tanda yang bisa muncul sebelumnya seperti itu. Jadi ya kita harus waspada juga. Seperti itu. Mungkin juga banjir ini memberi pesan kuat bahwa manajemen bencana ini bukan sekedar respon ketika air ini naik, tetapi kemampuan negara untuk mencegah bencana dan menjaga alam kita. Ya jadi bukan cuman merusak aja, banjir bukan cuma merusak aja tapi juga menghilangkan rasa aman, kemudian memecah komunitas dan meninggalkan trauma. Karena itu mungkin kita butuh lebih sistem yang mumpuni begitu untuk menanggulangi bencana secara cepat. Oke, makasih banyak ya. Terima kasih juga. Kita udah sharing-sharing, setidaknya itu bisa meluapkan isi hati kita gitu ya, kepada masyarakat, kepada pemerintah khususnya gitu. Meskipun agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Intinya kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar. Mungkin kalau misalkan di hari ini kita bisa lebih simpelnya, jangan buang sampah sembarangan deh gitu ya. Jangan buang sampah ke kali, apalagi sampah-sampah diapers. Itu yang biasanya orang zaman dulu katanya lebih bagus dibuang ke kali supaya adem. Apanya yang adem? Itu malah jadi merusak lingkungan. Oke, jadi cintai lingkungan dari rumah kita sendiri. Terima kasih untuk dokter muda semuanya.